Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, terima kasih untuk kalian yang sudah menyempatkan melihat video ini. Perkenalkan, nama saya Zulfurnain dari program Sarjana Farmasi. Di sini saya akan membagikan tutorial mengenai cara reaksi dalam pengaplikasian dalam Microsoft Excel, mata kuliah matematika. Langsung saja kita membuat tutorial mengenai kinetika reaksi dalam pengaplikasiannya ke dalam Microsoft Excel. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian, yaitu yang pertama ada order reaksi. Order reaksi menunjukkan cara bagaimana konsentrasi obat atau reaksi mempengaruhi laju suatu reaksi kimia. Sedangkan waktu paruh atau yang disebut juga dengan half-life, yaitu waktu yang diperlukan untuk kehilangan setengah dari kadar awal suatu reaktan. Atau dengan kata lain, waktu yang diperlukan A menjadi setengah A. Di sini ada perbedaan antara orde 0 dan orde 1. Yang pertama ada orde 0. Orde 0 adalah reaksi yang kecepatannya tidak tergantung pada kadar reaktan. Orde 0 memiliki kecepatan degradasi terlihat konstan dan plot kadar terhadap waktu akan menghasilkan garis yang linier. Untuk harga waktu paruh atau yang dilambangkan dengan T/2, suatu obat pada reaksi orde 0 berjalan tidak tetap. Untuk orde 1 adalah reaksi yang kecepatannya tidak tergantung pada kadar reaktan. Orde 1 memiliki kecepatan reaksi orde pertama secara langsung proporsional terhadap kadar satu reaktan. Untuk harga waktu paruh atau yang dilambangkan dengan T/2, suatu obat pada reaksi orde 1 adalah konstan. Di sini disajikan tabel untuk rumus orde 0 dan rumus orde 1. Yang pertama ada konsentrasi. Untuk rumus orde 0, CT sama dengan C0 dikurang KT. Untuk rumus orde pertama, konsentrasinya adalah ln CT sama dengan ln C0 dikurang KT. Untuk tetapan laju reaksi atau yang dilambangkan dengan K, untuk rumus orde 0, nilai K sama dengan nilai B pada data orde 0. Untuk rumus orde pertama, tetapan laju reaksinya nilai K sama dengan nilai B pada data orde 1. Untuk waktu paruh, rumus orde 0 yaitu T/2 sama dengan C0 per 2K. Untuk rumus orde 1 waktu paruhnya yaitu T/2 sama dengan 0,693 per K. Untuk persamaan reaksi, pada persamaan reaksi ini CT dan T hanya berupa huruf, tidak diganti angka. Untuk rumus orde 0, CT sama dengan C0 dikurang KT. Nah, di sini ada contoh. Contohnya, CT sama dengan 0,25 dikurang 0,78 T, di mana T ini merupakan rumus dari persamaan reaksi. Untuk rumus orde 1, ln CT sama dengan ln C0 dikurang KT. Contohnya, ln CT sama dengan 0,25 dikurang 0,78 T. Selanjutnya di sini ada sketsa grafik. Ada sketsa grafik orde 0 di mana konsentrasi menempatkan garis vertikal dengan dilambangkan CT. Untuk waktu di bagian horizontal dengan lambang T. Nah, untuk orde 1 juga sama, cuman perbedaannya ada di lambang dari konsentrasinya, yaitu untuk konsentrasi dia menempatkan di vertikal dengan lambang ln CT, sedangkan untuk waktu dia menempatkan di bagian posisi horizontal dengan lambang T. Oke, langsung saja kita latihan mengoperasikan pada Microsoft Excel. Di bawah ini sudah disajikan tabel yang berisikan waktu dengan konsentrasi. Nah, berdasarkan data yang diberikan, maka kita akan menentukan yang pertama order reaksi, yang kedua tetapan laju reaksi, yang ketiga paruh waktu, yang keempat persamaan reaksi, dan yang terakhir, yang kelima adalah kurva reaksi. Oke, kita akan mencari persamaan regresi dengan Excel. Langkah yang pertama, kita akan memasukkan data ke Excel menggunakan data T dan CT pada order 0. Nah, ini datanya sudah kita masukkan ya ke dalam Excel. Lalu yang kedua kita akan memblok tabel. Kita blok tabelnya. Lalu kita pilih menu insert. Kita pilih chart. Lalu kita pilih scatter. Nah, scatternya ini yang with smooth lines and marker. Nah, chartnya sudah timbul ya. Nah, maka akan terbentuk sebuah chart ini. Nah, kemudian kita pilih garis serisnya. Ini nih, ini garis series. Kita klik kanan, ada add trend line. Jika kita tidak mengklik di garis serisnya, tidak akan muncul add trend line-nya. Maka kita klik di garis serisnya ya, tepat di garis serisnya kita pilih add trend line. Di sini ada beberapa pilihan, kita pilih yang linear. Kita scroll ke bawah. Lalu kita klik display equation on chart.
dan display R square value on card. Nah, kenapa kita harus checklist kedua ini? Karena display R equation on card ini menunjukkan persamaan regresi yang sesuai dengan data yang telah dimasukkan. Sedangkan display R square value on card ini kita dapat mengetahui berapa nilai R kuadrat dari chart tersebut. Bisa kita close. Nah, ini nilainya sudah ada. Persamaan regresinya sudah muncul ya. Kita movement agar terlihat. Kita juga bisa mengcustom fontnya dengan memperberat. Dan kita juga bisa mengcustom garis-garisnya dengan mengklik change color. Terlihat perbedaannya yang tadinya warna biru menjadi warna orange. Nah, persamaan regresi linear itu dirumuskan dengan persamaan Y sama dengan A ditambah BX. Nah, berdasarkan persamaan didapatkan nilai ABR. Ini merupakan nilai regresi, di mana nilai A sama dengan 101,7, nilai B 0,7743, nilai R 0,997, di mana Y ini menunjukkan absorbansi, dan minusnya ini menunjukkan bahwa grafik mengalami penurunan. Tanda minus tidak digunakan dalam perhitungan. Nah, untuk X-nya ini menunjukkan konsentrasi, di mana nilai B itu berdampingan dengan nilai X. Dan untuk nilai A-nya 101,7. Untuk menentukan order 1, kita akan mengulangi langkah 1 sampai 6 dengan menggunakan data T dan CT. Kita masukkan rumus CT. Nah, sekarang kita akan memasukkan rumus CT. Masukkan rumus sama dengan len, buka kurung, kita klik tabel waktunya, tutup kurung, lalu enter, lalu kita drag sampai bawah, dan ini adalah hasil dari len CT pada order 1. Lalu kita copy tabel waktunya, kita buat baru di sini, kita paste, dan untuk len CT-nya kita copy juga. Karena saya tidak mau ada angka di len CT ini, komanya jangan banyak, maka saya akan memblok tabel len CT, lalu pilih decrease desimal untuk mengurangi angka di belakang koma. Pilih angka sampai 3 aja di belakang koma. Di sini sudah ada tabel di chart. Kita ke scatter, lalu pilih yang scatter with smooth lines and marker. Lalu kita klik garis serisnya dan add trend line, lalu pilih linear. Kita scroll ke bawah, kita klik display equation on card dan display R squared value on card. Kita close, dan persamaan regresinya sudah muncul. Kita movement agar terlihat. Nah, sudah muncul ya persamaan regresinya. Nah, mendapatkan nilai A, B, R untuk data len CT. Berdasarkan persamaan didapatkan nilai A, B, R. Nilai A pada persamaan regresi ini jumlahnya yaitu 5,2483. Untuk nilai B ini 0,0282, dan untuk nilai R-nya sama dengan 0,8528. Persamaan regresi linear yaitu Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y sama dengan min 0,0264X ditambah 5,2216. Selanjutnya kita akan menentukan order reaksi. Untuk menentukan order reaksi, data T dengan CT pada order 0, nilai A-nya sama dengan 101,7, untuk nilai B-nya 0,7743, untuk nilai R-nya sama dengan 0,997. Untuk data T dengan len CT pada order 1, nilai A-nya 5,2483, nilai B-nya 0,0282, dan untuk nilai R-nya 0,8528. Nah, perhatikan nilai R yang paling mendekati angka 1. Dari dua di antara pembanding ini, yang mendekati angka 1 adalah order 0. Karena nilai yang mendekati 1 adalah R pada order 0, maka data ini merupakan order 0. Maka selanjutnya, untuk mengerjakan soal-soal selanjutnya, kita akan menggunakan data pada order 0. Selanjutnya, kita akan menentukan tetapan laju reaksi pada rumus order 0, nilai A-nya sama dengan 101,7, nilai B-nya 0,7743, nilai R-nya sama dengan 0,997. Nilai K sama dengan nilai B, di mana nilai B pada rumus order 0 adalah 0,7743. Dan untuk waktu paruh,
rumus dari waktu paruh yaitu T/2 sama dengan C0 per 2K. Karena C0 belum diketahui dari tabel, maka harus dicari terlebih dahulu. Caranya dengan memilih data dari tabel paling atas. Jadikan sebagai nilai T dan CT. Kita masuk ke perhitungan C0. CT sama dengan C0 dikurang KT, di mana CT-nya yaitu 94, dan di mana dapat 94 itu dari tabel, dan C0-nya yang diketahui dikurang 0,7743 dikali 10. Ini K-nya tadi ya dari nilai B sama dengan nilai K sama dengan nilai B, dan dikali 10 karena di tabel waktunya itu 10. Nah, lalu C0 sama dengan 94 ditambah 7,743, C0 sama dengan 101,743 mg per mili. Dan untuk waktu paruhnya, rumusnya yaitu T/2 sama dengan C0 per 2K, di mana C0-nya tadi sudah diketahui yaitu 101,743 per 2 dikali nilai K-nya, yaitu 0,7743. T/2 sama dengan 101,743 per 1,5486, dihasilkan waktu paruhnya itu 65,69 menit. Dan untuk persamaan reaksinya, persamaan reaksi tadi sudah dijelaskan, yaitu CT sama dengan C0 dikurang KT, di mana CT-nya tetap ditulis, C0-nya tadi sudah diketahui yaitu 101,743, dan untuk KT-nya bernilai 0,7743 T. T-nya ini tetap ditulis ya. Dan untuk kurva reaksinya, tadi sudah kita cari, yaitu di mana nilai absorbansinya untuk nilai A-nya 101,7, dan untuk nilai B-nya 0,7743, dan nilai B itu selalu berdampingan dengan konsentrasi atau nilai X, dan untuk nilai R-nya yaitu 0,997. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.